Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي في الدين، ومسلمين dan muslimat, المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dengan nikmat yang Allah berikan ini bisa kita gunakan di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya, sehingga dengan demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak dan kita dikumpulkan pula bersamanya dan bersama para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, masih dalam pembahasan kaidah tauhid asma dan sifat. Setelah kita membahas kaidah yang ketiga, kita masuk kaidah yang keempat. Kaidah ketiga dan keempat ini masih ada terhubung karena kaidah yang ketiga disebutkan oleh Syekh Khalid As-Suaidan bahwa perkara gaib tidak bisa dikiaskan dengan perkara yang nyata, atau sesuatu yang gaib tidak bisa dikiaskan dengan sesuatu yang nyata. Nah, di kaidah yang keempat ini, al-ittifaq fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fis sifat. Kesamaan pada nama tidak mengharuskan kesamaan pada sifat. Ini jelas ya kaidahnya. Kesamaan pada nama tidak mengharuskan kesamaan pada sifat. Nah, di sini Syekh Khalid As-Suaidan menyebutkan bahwa tidak sesuatu atau tidaklah dua hal yang sama dalam nama, ya, maka harus mesti sama pada sifat dan bentuk serta caranya. Betapa banyak, kata Syekh Khalid As-Suaidan, betapa banyak dua hal yang sama di dalam nama, di dalam kehidupan nyata ini, tetapi hakikatnya, bentuk dan sifatnya berbeda. Itu antara sesama makhluk. Betapa banyak terdapat kesamaan pada namanya, tapi berbeda pada bentuk dan sifatnya. Contoh kata Syekh Walid, fa innana nara anna syamsa mudhi'ah. Kita melihat bahwa matahari memancarkan cahaya.
wasyum'a mudhi'a kadzalik. Lilin juga demikian, memancarkan cahaya, memberikan kepada kita ya cahaya. Nah, fattafaqat asy-syamsu wasyum'a fi anna kulla minhuma yusab bil idha'ah. Ada kesamaan antara matahari dan lilin, ya, di mana keduanya memancarkan cahaya. Lakin al-idha'ah allati udhifat ila syamsi takhtalif anil idha'ah allati udhifat ila syum'ah. Itu ya. Jadi cahaya yang dinisbatkan kepada, yang dipancarkan oleh matahari tidaklah sama dengan cahaya yang dipancarkan oleh lilin. Ya, bagi lilin ya menerangi juga, matahari juga menerangi, tapi penerangan yang diberikan oleh lilin jelas tidak sama dengan penerangan yang diberikan oleh matahari. Sama-sama kedua-duanya sama-sama menerangi, sama-sama menerangi, ya. Tetapi bentuk penerangan yang disampaikan, yang diberikan matahari berbeda dengan yang diberikan lilin. Nah, fa ma'al ittifaq fil asma, kesamaan pada nama, namanya mana di dalam memberikan penerangan, lam yastalzim al-ittifaq fi sifat, tidak mesti, tidak mengharuskan sama dalam sifat, ya. Misalnya kita lihat contoh yang lain, kata beliau, wala nazal nara anna lis-saqar janah, burung elang punya sayap, wal ba'ud, nyamuk juga punya sayap, ya kan, sayap. Wa ma'a dzalika fa innal janahaini fi kayfiyatihima al-bun asy-syasi'. Kedua yang disebutkan tadi sayapnya berbeda. Sayap elang dengan sayap nyamuk itu berbeda. Berbeda walaupun namanya sama-sama nama-nama sayap, ya. Kedua hewan tadi, kedua binatang tadi kita sebut dengan ya memiliki sayap, tapi sayap kedua-duanya tidaklah sama. Begitu juga kata Syekh, contoh ketiga, ya gajah. Gajah punya tangan apa tidak? Ya, punya. Begitu juga lalat, ya, dzubab, walidzubabi yadan. Maka ada kesamaan tangan pada nama dimiliki oleh gajah dan lalat. Tapi keduanya berbeda, kedua tangan masing-masing dari hewan tadi berbeda. Bisa kita sebutkan contoh-contoh yang lain, ya, selain dari contoh ini. Nah, artinya bahwa kesamaan pada nama bukan mengharuskan sama pada sifat. Banyak dua hal yang sama pada nama tapi masing-masing memiliki sifat yang berbeda dan cara yang berbeda. Ini berlaku dalam kehidupan nyata kita. Apalagi kita coba, ya, bahwa memahami kaidah ini, kita untuk memberikan pemahaman lebih dalam pada misalnya orang-orang yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Maka di sini lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, fa hal ta'rifuna lana aqilan fid dunya aw majnunan. Adakah orang yang berakal di dunia atau mungkin tidak berakal, mengatakan bahwa tangan gajah dan tangan lalat sama? Enggak ada orang mengatakan sama. Naam. Izan, ya, kalau demikian kita mesti harus memahami bahwa tidak setiap, ya, dua hal yang namanya sama berbeda dalam sifatnya. Allah, di sini Allah sebutkan punya tangan, yadullah fawqa aydihim, karena kita mengisbatkan lillah subhanahu wa ta'ala, ya, yad karena Allah sendiri yang mengatakan. Tapi ingat, yadullah laisa kama kayadi makhluk. Tapi ingat, tangan Allah tidak menyerupai tangan manusia. Dalilnya laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Itu saja.
Di dalam bab kaidah ini itu saja, tak perlu kita belat-belit mutar sana mutar sini, tak perlu kita mentakwilkan, karena para as-salaf juga menetapkan lillahi yad sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya yad, dan Nabi SAW juga mengatakan penafsirannya seperti itu. Ya, dan kita harus mengikuti penafsirannya para as-salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, lillahi yad, bagi Allah tangan, dalilnya tadi yadullah fawqa aydihim, dan makhluk juga punya tangan, tapi tentunya tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, kita mengatakan penafsiran begini disebut dengan mujassimah. Ya, tuduhannya apa? Mujassimah. Ya. Ya, kita hanya mengatakan apa yang dikatakan Allah tentang zatnya. Ya, apa yang dikatakan oleh para sahabatul kiram. Nah, begitu juga Allah punya kekuatan dan kita juga punya kekuatan. Dalam surat An-Naml misalnya, qalu nahnu ulu quwwah. Kita ini punya kekuatan. Allah juga mengatakan dirinya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah, sesungguhnya Allah dia pemberi rezeki, memiliki kekuatan yang kokoh. Apakah sama kekuatan kita dengan kekuatan Allah? Tidak. Ya, masing-masing memiliki kekuatan Allah meliputi seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Kita ya, penuh dengan ya kekurangan-kekurangan, penuh dengan segala bentuk ya sebentuk kekurangan-kekurangan. Wa nahnu naqulu innal insana layyinun wal hadid ba'da sirahi layyin. Kita ini lemah, lembut apa tidak? Lemah apa tidak? Lemah. Besi secara zat kuat apa keras apa lembut? Keras. Tapi besi bila mana dia diolah, maka dia akan bisa jadi lembut, seperti mana bisa dibentuk-bentuk. Ya, hukum asalnya dia keras. Ya. Tapi subhanallah setelah diolah kemudian dia akan menjadi lembut karenanya bisa dibentuk. Walaysa al-layyin al-mudhaf ila hadzal kal-layyin al-mudhaf ila hadza. Ya, lembut yang disifatkan kepada manusia tidak sama dengan lembut yang disifatkan kepada besi. Begitu seterusnya. Kita pahami segala sesuatu itu, bila mana kesamaan pada nama tidak mesti nama pada ada sifat. Ya, kita melihat Allah juga basir, ya maha melihat, tapi penglihatan kita tak sama dengan penglihatan Allah. Kita mendengar, Allah juga maha mendengar, sami', tapi pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran kita. Kesamaan pada sebutan nama, sama-sama mendengar, sama melihat, ya kan? Tetapi keduanya berbeda. Nah, oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, tawafaqal asma' la yastalzim tawafuq as-sifat ma yamham ya man yafham. Kesamaan nama tidak memastikan kesamaan pada sifat bagi orang yang ingin memahami. Lana yadun walil ba'udi mithluha. Kita punya tangan, ya kemudian nyamuk juga punya tangan. Tawafaqal isim fahal tashabbuha fahal tushbihuha, ya sama, terdapat kesamaan pada nama, tapi apakah keduanya ya saling menyerupai? Tidak. Jadi ikhwafillah, kenamaan pada nama tidak memastikan kesamaan pada nama tidak memastikan sama dalam sifatnya. Begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita sebutkan ya, tentang bab ini. Misalnya lagi kata Syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ikhtalafat sifatul wajhaini bi ikhtilafil idafat. Berbeda bersifat wajah dengan berbedanya penyandaran. Ala kulli hal ikhwatal kiram rahimakumullah, kita sebutkan wajah bandar sama wajah punya bandar, atau Andri punya bandar, punya wajah gitu. Bandar punya wajah,
dan Andri punya wajah. Tapi wajah kedua-dua orang ini tentu berbeda, ya kan, tidaklah sama. Walaupun kita menyebut beliau punya wajah dan beliau juga punya wajah, tapi masing-masing memiliki sifat yang berbeda, bentuk yang berbeda. Begitulah maha kaya Allah Subhanahu wa taala, maha agungnya Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini berbeda-beda. Ya, walaupun kita dapatkan dua orang yang kembar sekalipun, ibu lagi orang yang kembar sekalipun masih tetap ada. Ya. Iya, orang kembar nih mirip, masya Allah. Gitu. Tapi kalau kita perhatikan itu pasti ada perbedaan ya, perbedaan walaupun sama, ya mirip. Tapi mesti ada perbedaan yang Allah ciptakan. Begitulah mahanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha agungnya Allah, maha bijak, maha segala-galanya. Namun kata Syekh Walid As-Suaidan, ahlul bid'ah kaidah ya asy-syaitaniyah al-ittifaq fil asma' istalzim ittifaq fil sifat. Para ahlul bid'ah, kata Syekh, memakai satu kaidah, bila mana sesuatu itu sama pada nama, maka pasti sama pada sifat. Kebalikan dari kaidah ini. Ini kaidah-kaidah yang dipakai oleh orang-orang menyimpang. Ya, bila mana sama ya dalam nama, maka sama pula dalam sifat. Ini kata Syekh, ini adalah kaidah yang batil. Ini kaidah yang tidak bisa diterima. Naam. Lidzalika mathalu sifat Allah azza wajalla bi sifati khalqih. Itulah mereka menyebutkan sifat Allah seperti sifatnya makhluknya. Fa idza qila lak ma hujjatu ahli tamtsili fi tamtsili sifatillah bi sifati khalqih, qala hujjatuhum amran. Apa yang membuat mereka ini menyamakan, memiripkan sifat Allah dengan sifat makhluk? Dua saja. Kenapa mereka bisa terjatuh pada kesalahan itu? Satu, karena mereka mengkiaskan yang gaib dengan yang nyata. Pastilah tangan, ya sudah, tangan terbayang sama tangan manusia. Kalau punya tangan berarti seperti tangan manusia. Mereka selalu mengkiaskan yang gaib dengan yang nyata. Di dalam perkara gaib kita sudah belajar la majalil aqal. Tidak ada ruang untuk akal. Itu jarang. Makanya subhanallah, apapun tentang Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istiwanya Allah tak sama dengan istiwanya manusia. Allah beristiwa, manusia mungkin juga beristiwa, tapi apa? Tidaklah sama di dalam keduanya. Pasti ada perbedaan. Yang kedua, ya, istiwanya Allah bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, ya kan? Bukan. Jangan disalahpahami itu. Ya. Maka Allah dengan segala kemuliaan dan keagungannya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Maka inilah kenapa ahlut tamtsil menyerupakan Allah dengan makhluk, karena dua hal. Satu, mereka mengkiaskan yang gaib dengan yang nyata. Yang kedua, annahum qarraru anna al-ittifaq fil asma' yastazim ittifaq fis sifat. Dan mereka mengeluarkan kaidah yang berbeda dengan kaidah ahlus sunnah. Apa kaidah yang mereka pakai? Bila mana sama di dalam nama, berarti mesti sama dalam sifat. Ini kaidahnya. Kata mereka, kaidah mereka. Ahlus sunnah kaidahnya bagaimana? Kesamaan pada nama tidak mengharuskan sama pada sifat. Tapi mereka tidak. Kesamaan pada nama ya mengharuskan sama pada sifat. Nah, itu kata mereka. Makanya kenapa ahlu tamsil mereka menyerupakan makhluk khalik dengan makhluk? Karena mereka tidak punya landasan ini. Ya. Dan mereka mengkiaskan yang gaib dengan yang nyata. Padahal dalam akidah ahlus sunnah tidak bisa dikiaskan yang gaib dengan yang nyata. Yang kedua, kaidah ahlus sunnah bahwa setiap ya sesuatu nama sama pada nama bukan berarti sama pada sifat. Mereka sesuatu yang memiliki nama yang sama berarti memiliki sifat yang sama. Nah, disinilah dua inilah kata Syekh Walid As-Suaidan yang menjadi sebab kesalahan mereka di dalam memahami ayat-ayat sifat.
ya, ayat-ayat sifat. Lamma nadhar ahlus sunnah wal jamaah ila hadhihi al-qaidah qalu innahu yanqusuha harfun wahid. Adafna hadzal lanaqalna hadhihi al-qaidah naqlan kulliyan min kauniha bid'iyyah ila kauniha sunniyah. Naam, ikhwan fillah rahimakumullah. Wa min kauniha wa thaniyat ila kauniha rahmaniyah ma hadzal harf la niyal salzim. Jadi mereka ini cuman kalau ditambahkan la maka sama. Hanya sedikit ini saja. Jadi perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, al-ittifaq fil asma la yalzim al-ittifaq fil sifat. Ini Ahlus Sunnah. Kata la yang membedakan. Ini lam yang menunjukkan maknanya tidak, ya, lana. Mereka al-ittifaq fil asma yastalzim al-ittifaq fil sifat. Ini kata la itu saja yang membedakan. Lam, ya, la yang bermakna ya di sini tidak, ya. Maka jangan sampai tidak memakai kata la itu. Karena kalau tidak, kalau kita hapus maka ini berarti menjadi kaidah yang fatal. Bisa dipahami, ya? Saya ulangi, kesamaan pada nama tidak mengharuskan nama pada itu. Kita bawakan kepada Allah, misalnya Allah Maha mendengar, kita juga mendengar. Tapi pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran kita. Sama-sama mendengar. Allah Maha melihat, kita juga melihat. Tapi penglihatan Allah tak sama dengan penglihatan kita. Kira begitu, ya? Ya, seperti mana Allah sebutkan, lima khalaqtu biyadayya, maka Allah punya tangan. Tapi tangan Allah tidak sama seperti tangan manusia. Apalagi, ya, wajah, begitu juga. Wajah Allah tak sama dengan wajah manusia. Nah, kita mengatakan apa yang Allah katakan dan apa yang dikatakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita pahami, ya. Baik, bisa? Ya, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita dan semangat untuk mengamalkannya. Jadi kita tidak boleh mengatakan lagi bahwa Allah itu serupa dengan makhluk. Nah, kemudian kita subhanallah, kita berikan satu kaidah ini supaya kita bisa memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sulit kita untuk memahaminya. Dan kaidahnya mudah. Kaidahnya mudah. Apalagi selama bisa dijelaskan bahwa sesuatu yang namanya sama, maka itu jangan langsung dipahami bahwa sifatnya sama. Sesama makhluk saja tidak sama, apalagi Khalik dengan makhluk, ya. Di dalam kehidupan nyata kita saja, ya, sesama makhluk sama pada nama, tapi belum tentu sama pada sifat. Itu sudah berlaku. Tapi kesalahan ahlul bid'ah datang salahnya pada huruf lamnya saja, menghilangkan lamnya sehingga maknanya yasalzim, mengharuskan. Kalau la yasalzim, tidak mengharuskan. Allah ta'ala alam. Semoga bisa dipahami oleh ikhwas sekalian dan pada seluruh penuntut ilmu dimanapun berada. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara